Jangan. Jadi itu adalah saya percaya masa dia berjalan begitu bilang, ada cerita bahwa itu dia kiku-kiku api. Jadi satu saat pulang kuliah ini tuh ada teman dia kuliah malam, pulang ketemu Ones, dia tidak tahu kata ini Ones sudah mati. Nah, dia tidak tahu kata ini Ones sudah mati karena memang Ones pun tanpa jualan di ferry. Baru itu anak yang suka borong Ones punya. Ampun, Ones tuh mati dari 3 hari yang lalu. Langsung Erik ngekre begini, sabaran sana beta baru dapat dia tadi malam, masa dia mati? Ya ampun, itu dia sekarang keku api itu kalau tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menghadirkan sahabat saya yang akan bercerita kejadian mistis yang dialaminya saat dulu masih kuliah. Nah, sekarang kita temui Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni. Halo Mbak Ani, kabar? Cerita apa hari ini? Ada, saya punya cerita waktu saya kuliah dulu. Itu cerita sebenarnya cerita maksudnya sudah jadi tidak bisa hilang karena memang saya alami sendiri juga. Jadi satu saat ada ini teman, ada orang dia anak-anak ini juga anak Ambon, dia nakal suka minta uang di mamanya. Mak, kasih uang dulu. Mamanya bilang saya ada uang, nah belum ada uang. Itu baru habis jual cengkeh saya ada uang leh. Terus satu saat itu anak namanya Ones. Jadi kita panggil dia tuh Ones Pardidu karena suka berjalan-berjalan. Makanya Pardidu tuh berjalan, artinya berjalan-berjalan. Suka pergi pagi pulang malam. Jadi dia biasa, kita kalau biasa pergi kuliah tuh naik ferry. Naik ferry itu dari Poka ke Galala karena kita kampus kan di Poka. Jadi kita naik ferry. Jadi itu anak dia jual-jual kacang dengan pisang. Kacang kayak pisang-pisang yang di sini yang 55 yang kecil-kecil. Iya, yang 55.000, tiga sisir 5.000 dengan kacang kulit. Kacangnya tidak dikupas tapi dengan kulit. Jadi satu tandang itu dulu itu masih 100 rupiah. Jadi kacang itu 3 biji, pisang itu 3 biji, kacang mungkin 7 atau 10 biji itu 100 rupiah. Jadi kita bisa beli. Jadi biasa teman-teman kalau kasihan sama Ones, dorang borong itu kacang sama baru kita makan rame-rame di ferry tuh. Satu saat ini Ones dia bilang dia meninggal. Terus kita bilang, kenapa meninggal? Kurang ajar sekali itu Ones, nakal. Kenapa? Masa dia pukul dia mama mati, jatuh langsung dia mama mati. Mamanya mati, terus 3 hari kemudian Ones ditabrak sama motor. Sentuh siapa tabrak dia, Ani? Tuh, ditabrak sama motor, Ani. Meninggal. Namanya juga kan mati tidak ini, gentayangan. Iya wajar. Tapi di kompleknya Ones itu di sana apa namanya sebut nama itu di kompleknya Ones itu di antara Karpan dan belakang Soya itu memang kuburan. Dia suka menjual dari situ juga toh. Ada yang memang tidak suka sama dia karena dia biasa mencuri mangganya orang, langsanya orang, nakal sama anaknya orang. Ada yang peras jeruk di darahnya itu Ones pada saat dia mati waktu dia tertabrak itu. Dorang peras jeruk. Jadi itu tentu itu dia berteriak-teriak itu anak tuh baru dia gentayangan. Jadi itu adalah saya percaya masa dia berjalan begitu bilang, ada cerita bahwa itu dia kiku-kiku api. Jadi satu saat pulang kuliah ini tuh ada teman dia kuliah malam, pulang ketemu Ones, dia tidak tahu kata ini Ones sudah mati. Nah, dia tidak tahu kata ini Ones sudah mati karena memang Ones pun tanpa jualan di ferry. Baru itu anak yang suka borong Ones punya jualan. Jadi dia pikir ini Ones kan sudah kayak macam saudara. Orang Ambon kan begitu, Ani. Mereka anggap kayak macam sudah berteman baik itu sudah kayak saudara toh. Padahal ini Ones sudah mati ini sudah 3 hari yang lalu. Ini anak baru pergi kuliah malam. Dia makan yang Ones kacang di situ dengan ada Rika, ada teman-teman yang lain banyak di situ makan. Kecuali saya tidak ada. Karena itu waktu saya tidak ambil mata kuliah itu. Makan tuh. Besok pagi ceritalah kita ketemu lagi di ferry. Tapi ini yang namanya Erik itu yang baku dapat yang Ones malam kemarin malam toh pas malam Jumat itu. Terus dia bilang, tadi malam saya baku dapat Ones, enaknya kacangnya baru dia kasih gratis lagi begitu maksudnya toh. Dia kasih beta gratis barusan. Ones pembaik hati pada itu kan Ones kan paling kawaja. Kawaja itu paling pelit toh, paling kawaja.
Langsung ya ampun Onis tuh mati dari 3 hari yang lalu. Langsung Erik ngekre begini, sabarang sana beta bertapa dia tadi malam, masa dia mati? Ya ampun, itu dia sekarang keku api itu kalau tengah malam. Ih, kenapa? Terlalu durhaka sama dia mama. Ceritanya begini, dia tendang dia mama jatuh, terus ada orang dia jatuh ke tabrak motor, mati di tempat, orang peras jeruk. Jadi dia kalau malam itu dia keku, itu dia pun kacang dengan akang pisang itu berubah jadi api di kepalanya, bukan kacang dan pisang lagi. Jadi dia keku itu keku api. Jadi berjalan itu dari mulai Karpang sampai di belakang Soya, tolong beta dulu mama ampun juga mama ampun mama ampun, tolong beta dulu air. Setiap dia dekati rumah yang ada yang pokoknya rumah, air dalam rumah itu kering. Bak-bak, air yang di bak-bak tuh kering airnya. Dan itu betul, kering. Pas kalau besok pagi lewat, kalau besok pagi orang rumah bangun dan orang kampung itu sudah tahu. Kalau pagi air kering, dia bilang, oh ini Ones tadi mana lewat ketemu ke rumah. Dia langsung bilang begitu. Kalau misalnya besok pagi itu dong bikin air panas ke apa kata, terus buka dompung tanpa yang air, baru air yang ada, langsung dong tahu. Dong bilang kata, oh ini tadi malam Yohanes datang jadi ketemu rumah nih, lewat ketemu ke rumah nih, jadi ketemu air kering. Begitu. Anehnya. Jadi itu sampai tidak tahu sampai sekarang itu orang bikin dia bagaimana saya tidak tahu toh. Terus setiap naik ferry itu di batas jam, akhirnya gara-gara Ones itu ASDP jam 8 sudah tidak terima mahasiswa. Biasanya kan jam 10 malam. Nggak bisa, karena orang-orang biar orang ferry lihat dia, karena memang kamu salah kenal dia. Yang lucunya dia jual kacang, keku kacang keluar dari ferry berubah jadi api. Orang lihat api, dia keku api. Keku api. Jadi kalau dia berjalan itu dari situ ke sana itu tetap, kalau dia lewat dia singgah misalnya di rumah yang satu tuh, misalnya rumahnya Ani tuh. Oi, kasih beta air do, Ani kah dia tahu nama misalnya, kasih beta air do. Besok pagi Ani bangun air sana dalam rumah, kering semua. Kering itu air dalam bak-bak. Saking panasnya itu Ones. Jadi api itu bukan api yang kecil-kecil itu, aneh. Api yang memang terus dia bilang, oh itu dia durhaka sama dia mama itu. Jadi dia bilang namanya tuh Yohanes Pardidu, makanya jangan tahu Pardidu. Pardidu itu Supardidu lai, Supamabo lai, pamabo. Tapi dia rajin menjual. Rajin jual kacang dengan pisang. Cuma itu uangnya dia pakai mungkin beli minum kah apakah dia kasih dia mama sedikit toh. Bukan belum anak-anak muda belum kawin. Nah itu terus satu kali itu mungkin dia tendang dia mama itu yang durhakanya di situ. Jadi dia punya mungkin karmanya itu bikin dia jadi namanya Yohanes Pardidu, itu diambil namanya Yohanes Pardidu. Itu kiku api. Terkenal kayak itu. Kejadiannya berapa tahun yang lalu? Kejadiannya ya sekitar tahun-tahun berapa itu, di tahun-tahun 90-an mungkin. Tapi itu cerita saya ingat sampai sekarang karena memang saya alami sendiri. Tapi saya tidak pernah ceritakan tapi satu angkatanku itu pasti tahu cerita itu. Karena di Ambon kan memang geger dia waktu itu toh, waktu dia mati itu kita tahu toh. Dan itu memang cerita betul, bukan cerita yang hayal. Teman-teman, itulah tadi cerita dari Mbak Yeni, kejadian yang dialaminya pada saat dia kuliah. Nah, kejadian ini semacam dia anak durhaka ya, anak durhaka sama orang tuanya. Jadi kita ambil pelajaran, usahakan jangan durhaka sama orang. Ibu, apalagi ibu. Iya, ibunya kan. Iya. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.